A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, sebagaimana yang Bapak janjikan, Bapak akan menguraikan dan menjelaskan metode tipologi mazhab sebagai upaya memahami mazhab-mazhab Islam. Nah, metode tipologi mazhab ini kita menguraikan dua atau beberapa mazhab yang berbeda, kemudian menganalisisnya pertama dari sudut pandang mazhab masing-masing. Nah, yang kedua, kita mengkritisinya berdasarkan dalil-dalil yang disepakati, yaitu dari Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, kemudian kita pun bisa mengkritisinya berdasarkan pandangan para ulama dan cendekiawan muslim yang sudah dikenal moderat, objektif, toleran, dan punya keinginan kuat untuk membangun uhuwah Islamiyah yang sejati. Uhuwah Islamiyah bagi seluruh kaum muslimin dari berbagai mazhab dan golongan-golongan. Nah, jadi metode tipologi mazhab ini sebuah metode yang objektif. Karena kita memang ilmiah dan objektif. Mari kita lihat ininya. Kita mulai saja. Nah, ini. Jadi memahami mazhab-mazhab Islam dengan metode pendekatan tipologi mazhab. Nah, pertama Bapak ingin mengingatkan kembali ya, karena dari dulu sampai sekarang ya, sejak dulu hingga sekarang selalu ada segolongan umat Islam yang merasa paling benar dengan menyesatkan dan mengkafirkan mazhab Islam di luar mereka. Nah, ini selalu ada. Jadi Bapak ingatkan, ini tidak mungkin tidak ada. Ini selalu ada sepanjang sejarah. Dan ini pun menjadi keresahan para ulama sedunia. Para ulama yang ingin umat Islam membangun uhuwah Islam yang sejati ini merasa resah dengan adanya orang-orang, ustadz-ustadz, dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan perwakilan umat Islam, tapi punya hobi menyesatkan dan mengkafirkan mazhab dan golongan Islam lainnya. Nah, mari karena kita pelajar, Anda pelajar ya, Anda itu mahasiswa, jangan ikut-ikutan orang emosional, tapi gunakan nalar ilmiah ya. Dan kita Islam punya sumber referensi utama yaitu Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, itu yang utama. Jadi kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan sabda Nabi. Jangan mengikuti kelompok emosional gitu kan. Karena kelompok emosional itu sudah membuat kerusuhan ya. Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dengan dituduhan Utsman kafir. Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan tuduhan Ali kafir. Nah, ini bencana sepanjang sejarah ini. Jadi kelompok ini tidak mungkin hilang ya, pasti akan selalu ada. Ingat ya, iblis tidak ridho dengan Islam, tidak ridho sama sekali, sehingga akan ada kelompok-kelompok yang menghancurkannya. Nah, kita ikut sabda Nabi ya. Ini Nabi mengingatkan barang siapa berkata pada saudaranya wahai kafir, maka kekafiran itu bisa kembali kepada si penuduhnya. Misalnya si A ya. Si A ini katakan bukan orang buruk ya, katakan bukan orang biasa. Kita sebutnya si A itu orang yang tanda kutip ya. Pandangan orang-orang terutama kelompoknya ya. Orangnya soleh, ahli ibadah gitu kan. Wah, hebat lah, luar biasa gitu kan. Tahajud tiap malam misalnya gitu kan. Puasa sunat terus-terusan. Nah, si A ini menuduh si B kafir. Padahal di sisi Allah si B itu tidak kafir.
maka Allah akan menetapkan bahwa yang kafir adalah si A. Walaupun si A itu menurut pengamatan manusia orang yang soleh gitu kan. Tapi kalau menurut kafir, maka si A lah yang kafir menurut pandangan Allah. Nah ini yang berbahaya ya, berbahaya sekali. Sehingga kita ini sami'na wa ata'na kepada Rasul ya. Kalau Rasul sudah bersabda ya kita sami'na. Kita dengar dan taati. Jangan dibantah, jangan gitu kan. Nah ini Bapak juga ingin ini ya. Jadi ulama sedunia akhirnya bersepakat ya, Nah mereka berkumpul di Amman, Yordania pada tahun 2005. Ini kita lihat ya. Pada tahun 2005 ini Risalah Aman. Karena keresahan para ulama sedunia adanya kelompok-kelompok Islam yang mengkafir-kafirkan golongan Islam lainnya, maka berkumpullah ulama sedunia. Nah ini nih, Risalah Aman ya, 8 mazhab Islam disahkan ulama sedunia. Nah jadi tahun 2005 itu baru mensahkan 8 mazhab ya. Ya mungkin suatu saat akan bertambah ya. Ini tahun 2005 ya. Jadi tanggal 4 sampai 6 Juli tahun 2005 di Amman, Yordania. Menyebutkan bahwa pengikut Syiah Ja'fari, Syiah Imamiyah ya. Syiah Imamiyah itu Syiah yang mayoritas di dunia ya. Dan Syiah Zaidiyah, ini Syiah Zaidiyah itu ada di Yaman. Serta 4 mazhab fikih Sunni, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Juga mazhab Zahiri dan mazhab Ibadi. Mazhab Ibadi itu tarekat, misalnya tasawuf ya, tarekat adalah termasuk Islam. Nah ini nih ya, ini penegasan ulama sedunia ya, yang berkumpul waktu itu di Amman, Yordania. 8 mazhab tersebut merupakan mazhab yang sah dalam Islam untuk diikuti dan dijalankan oleh umat Islam. Siapapun boleh mengikutinya. Siapapun boleh mengikuti salah satu dari 8 mazhab itu dan menjalankan cara-cara ibadah yang sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Nah ini ya, ini hasil jadi hasil konferensi ulama internasional di Amman, Yordania. Nah ini keputusan. Jadi ini ulama sedunia. Artinya kalau ada golongan-golongan yang senang mengkafir-kafirkan golongan lainnya, itu keluar dari Nabi, dari sabda Nabi, yang jadi membantah sabda Nabi, menantang Nabi lah. Anda harus yakin itu menantang Nabi ya, menantang Nabi sekaligus menantang kesepakatan ulama sedunia. Nah itu ya. Nah mari kita lihat lagi ini yang terbaru ya, tahun 2020 nih, 2020 hasil konferensi internasional Al-Azhar. Nah ini di Republika, ini disalin oleh Republika, disalin juga oleh Kemenag. Kalau Kemenag resmi negara ya, pemerintahan ya. Kita lihat ya, konferensi internasional Al-Azhar yang dikutip oleh Kemenag. Kita lihat. Nah, konferensi internasional Al-Azhar hasilkan 29 rumusan pembaharuan pemikiran Islam. Jadi temanya itu pembaharuan pemikiran Islam temanya. Nah, ada 29 pasal. Nah ini dari Indonesia pun ada perwakilannya. Ini ada siapa? Ini di sebelah kanan ini Kiai Haji Profesor Dr. Din Samsudin. Ini Ketua Muhammadiyah 2 periode ya. Ketua Umum Pusat Muhammadiyah 2 periode ini. Kemudian ini Bapak Habib Quraish Shihab, ini Profesor Dr. Kiai Haji Habib Muhammad Quraish Shihab. Ini siapa ini? Tuan Guru Bajang ya. Tuan Guru Bajang itu ini ulama terbesar dari beliau doktor dari Al-Azhar ya, ahli tafsir, pernah jadi gubernur NTB 2 periode ya beliau itu ya. Kemudian ini Kiai Haji Muhlis Hanafi, beliau itu kepala lajnah pentasihan mushaf Al-Quran beliau itu. Jadi Indonesia diwakili 4 orang pada bulan Januari tahun 2020. Apa yang dihasilkannya nih? Nah yang dihasilkannya kita lihatnya ini salah satu ini pasalnya itu. Salah satu pasalnya, jadi
Jadi meresahkan ini termasuk meresahkan kelompok ISIS gitu kan. Meresahkan ini apa? Ini apa? Hizbut Tahrir gitu kan. Nah, ini meresahkan, terus marah ini juga dan kelompok takfiri. Kelompok takfiri ya, kelompok takfiri itu kelompok yang suka mengkafir-kafirkan ini. Nah, ini dia ada disebutkan nih. Misalnya nih, aliran-aliran ekstrim dan kelompok-kelompok teroris pro kekerasan semuanya bersepakat menolak pembaharuan. Mereka menolak pembaharuan, menolak. Tidak mau bersatu, tidak mau sama sekali mereka itu. Mereka itu inginnya berpecah belah, inginnya berselisih terus-terusan. Mereka itu kelompok aliran ekstrim dan kelompok-kelompok teroris ya. Ekstrim dan teroris. Kelompok pro teroris. Kelompok teroris pro kekerasan gitu kan. Mereka itu tidak mau bersatu, tidak mau. Mereka inginnya berselisih terus-terusan. Nah, jadi kalau ada ajakan berselisih, ajakan menuduh kafir, ini ajakan dari kaum ekstremis ini ya. Jadi Anda para mahasiswa jangan Anda itu berpikirnya objektif saja, objektif, ya, ilmiah, objektif dan akhlak Islam. Misi Nabi kan, misi Islam itu kan akhlak mulia. Kalau menuduh kafir kan akhlak buruk, akhlak tercela itu ya. Jadi Anda jangan menggunakan kelompok-kelompok yang ekstrim dan teroris, jangan. Nah, ini nih hasil keputusan di Al-Azhar ini ya. Di antara pangkal kekeliruan berpikir kelompok-kelompok itu adalah penyamaan antara masalah-masalah akidah dengan hukum fikih yang bersifat praktis. Seperti anggapan bahwa perbuatan maksiat adalah kufur. Orang melakukan maksiat disebut kafir, kufur. Sedangkan yang mubah jadi wajib. Yang mubah jadi wajib. Kan ada mereka yang ini yang apa? Kan pakai cadar kan boleh-boleh saja ya. Tidak ada larangan dalam agama. Tapi mereka mewajibkan. Nah, mereka itu mewajibkan padahal perbuatan mubah gitu kan. Yang maksiat malahan dituduh kafir gitu kan mereka itu. Dan maksiat itu mereka bukan hanya terhadap pelaku pembunuhan, korupsi, tukang zina, bukan itu. Bagaimana mereka maksiat itu punya definisi sendiri. Maksiat munkar itu mereka punya definisi, yaitu setiap ini apa golongan Islam yang dianggap oleh mereka salah gitu kan, dianggap kafir gitu kan. Nah, ini terus nah ini nih pasal 7-nya itu takfir, pengkafiran, menuduh kafir, menuduh orang lain kafir. Ini baru menuduh seorang saja sudah dilarang. Lebih-lebih menuduh satu kelompok, satu golongan, satu mazhab. Takfir, pengkafiran adalah musibah yang dialami oleh umat Islam dari dulu hingga saat ini. Tidak ada yang berani melakukannya kecuali orang yang kurang ajar, orang yang sembrono terhadap agama, atau orang yang tidak mengerti ajaran agama. Teks-teks agama menjelaskan bahwa menuduh kafir bisa berbalik kepada pelakunya, sehingga harus menanggung dosanya. Pengkafiran adalah penilaian terhadap isi hati. Nah, ingat ya, kafir itu isi hati. Isi hati seseorang yang hanya hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimiliki oleh seorang pun. Nah, artinya kalau orang menuduh kafir kan orang sombong sekali itu. Ini ngaku Tuhan dirinya itu. Ngaku Tuhan berarti dirinya itu kan. Ini luar biasa itu apa? Kok berani melakukan hal dosa gitu kan, yang Nabi larang malahan dilakukan. Bahkan diorganisir. Nah, ini, jika ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang berpotensi mengandung kekufuran dari 99 segi, jika ada orang yang kata-kata itu, isi perkataannya itu mengandung 99 segi kekufuran. Tapi ada satu ciri keislaman, maka nggak boleh dituduh kafir, nggak boleh sama sekali. Nah, ini hal ini sejalan dengan kaidah sesuatu yang ada karena keyakinan tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan. Jadi itu meragukan ya kan. Karena ada 99 ciri, ucapan itu kufur lah, ucapan itu 99 ucapan itu kufur. Tapi ada satu ucapannya, ini baru ucapan saja ya, yang Islam gitu kan. Tidak boleh diputuskan kufur. Karena ada unsur yang satu itu. Sehingga meragukan yang 99. Nah, itu ya.
Nah, jadi ini hasil konferensi ulama sedunia di Al-Azhar Mesir bulan Januari tahun 2020 yang baru lalu ya. Nah, mari kita lihat Indonesia ya. Nah, Indonesia itu kita lihat pertama kali pemerintah ya. Bagaimana pemerintah? Pemerintah itu adalah Menteri Agama, Kementerian Agama ya, kita lihat ya. Nah, lihat. Menteri Agama angkat bicara tentang Syiah ya. Ini tadi kan di Aman Yorania, Syiah itu adalah golongan Islam ya. Syiah adalah golongan Islam. Yaitu Syiah Ja'fariyah, Syiah 12 Imam, dan Syiah Zaidiyah. Nah, ini sudah ulama sedunia sudah menganggap itu adalah Islam gitu kan, sama dengan Sunni, sama Sunni. Nah, Menteri Agama akan bicara tentang Syiah gitu kan. Nah, ini kan Indonesia ini ya. Jadi di Indonesia itu kalau Anda baca literatur sebelum konferensi Aman ya, sebelum tahun 2005 di Indonesia itu masih banyak Indonesia itu yang bersuara-suara negatif terhadap Syiah ya. Banyak buku-buku negatif terhadap Syiah. Sebagaimana peninggalan ulama terdahulu yang memang anti Syiah itu sepanjang sejarah ada gitu kan. Anti Syiah sepanjang sejarah. Tapi di Syiah pun ada kelompok takfiri ya, di Syiah juga sama saja lah. Di Syiah juga ada Syiah juga sama dengan Sunni ya. Syiah juga ada yang moderat, ada yang takfiri, ada juga di Syiah juga sama. Nah, pokoknya kita harus tolak yang takfiri ya, dari golongan manapun. Baik dari Sunni maupun dari Syiah. Kita harus menolak kelompok takfiri, kelompok yang suka mengkafirkan golongan lain gitu kan. November 2014, sebuah ormas bernama Ahlul Bait Indonesia menggelar muktamar kedua di auditorium Kementerian Agama. Jadi Syiah itu difasilitasi ngadakan muktamar di aula Kementerian Agama. Nah, artinya pemerintah melindungi kaum Syiah, dilindungi gitu kan oleh pemerintah gitu kan. Tidak senang dengan tentu tidak, kelompok ekstrim kan, kelompok intoleran tidak senang ya. Maka mereka mengecamnya melalui media-media sosial. Mereka mempertanyakan sikap Menteri Agama dan menaruh curiga jika lembaga yang dipimpinnya yaitu Kementerian Agama diperalat oleh Menteri Agama. Nah, jadi Menteri Agama saja dituduh buruk gitu kan oleh kelompok intoleran ini. Padahal dalam beberapa kali kesempatan Menteri sudah menegaskan bahwa posisi Menteri Agama adalah Menteri bagi semua agama. Jadi beliau itu bukan membela Syiah, bukan ya. Menteri Agama bukan membela Syiah, tapi membela agama-agama yang ada di Indonesia, juga membela kelompok minoritas, dibela. Nah, itu fungsi pemerintah gitu kan. Nah, jadi upaya ormas yang sama untuk menjelaskan sikap dan posisinya melalui buku-buku juga disambut baik. Bahkan Menteri bersedia untuk memberikan pandangannya mengenai buku berjudul Syiah Menurut Syiah. Nah, ini ya, jadi kalau Anda ingin paham Syiah, sebenarnya Syiah menurut Syiah ya. Jangan Syiah menurut yang anti Syiah, jangan ya. Kalau Anda tipologi mazhab ya, metode tipologi mazhab, harus Syiah menurut Syiah. Wahabi menurut Wahabi, Sunni menurut Sunni gitu kan. NU menurut NU, Muhammadiyah menurut Muhammadiyah. Jangan menurut yang anti, jangan gitu kan. Nah, Menteri Agama bahkan memberikan pengantar terhadap buku Syiah menurut Syiah gitu kan. Nah, ini saya kira ini ya ini pandangan ini pemerintah ya. Memang kalau kita lihat sebelum konferensi di Aman ya, sebelum tahun 2005, nah di mana-mana juga di sedunia lah ada kelompok-kelompok yang curiga dengan Syiah ya, karena belum ada dialog. Nah, dialog Sunni Syiah dimulai oleh Al-Azhar Mesir, justru Al-Azhar. Makanya misalnya Syekh Azhar itu Syekh Muhammad Jawad Mulia menyusun fikih 5 mazhab, 4 mazhab Sunni dan 1 mazhab Syiah, yaitu mazhab Ja'fari, itu Syiah kan, mazhab Ja'fari, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali gitu kan. Nah, jadi ini pandangan Menteri Agama gitu kan. Jadi Menteri Agama, Kementerian Agama menyatakan bahwa Syiah itu sama dengan Sunni, sama-sama Islam gitu kan. Ini keputusan Kementerian Agama ya. Jadi Menteri Agama itu pemerintah ya, pemerintah. Nah, kita lihat lagi, coba ya lihatnya. Nah, ini ada nih. Ajaran Syiah menurut MUI tidak dilarang di Indonesia. Nah, ini Majelis Ulama Indonesia ya. Kalau orang-orang MUI-nya ada yang orang MUI kan ada orang Salafi, ada yang takfiri, macam-macam kan. Ada yang dari NU, dari Muhammadiyah kan. Majelis Ulama itu kan dari berbagai organisasi ulama gitu kan.
campuran kalau orang perorangannya beda-beda ya. Tapi organisasi resmi lembaga Majelis Ulamanya, ajaran Syiah menurut MUI tidak dilarang di Indonesia. Nah ini ya apa? Tidak dilarang, kita baca ya. Kita baca. Ini pandangan di Indonesia ya, pandangan Indonesia. Nih, ajaran Syiah menurut MUI tidak dilarang di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan tidak pernah melarang ajaran Syiah di Indonesia, kecuali menghimbau umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah ekstrim. Nah, jadi yang harus diwaspadai oleh umat Islam Indonesia itu adalah Syiah ekstrim. Syiah ekstrim itu Syiah takfiri ya, Syiah yang suka mengkafir-kafirkan. Persis kelompok Salafi takfiri ya, Salafi takfiri di Sunni itu ada Salafi takfiri yang suka mengkafir-kafirkan. Di Syiah juga ada. Nah, ini harus diwaspadai yang suka mengkafir-kafirkan. Tapi Syiah yang moderat ya kita terima gitu kan. Ini menurut Majelis Ulama Indonesia ya. Majelis Ulama Indonesia gitu kan. Bahwa Majelis Ulama tidak pernah melarang Syiah, tidak pernah dilarang Syiah itu. Nah, hanya umat Islam perlu meningkatkan kewaspadaan kemungkinan beredarnya kelompok Syiah yang ekstrim. Nah ini ya. Nah gitu ya. Jadi Anda ini apa? Saya kira ini. Nah Anda bisa lihat ya, misalnya pandangan Muhammadiyah, pandangan Muhammadiyah tentang Syiah ya. Yang resmi, bukan orang Muhammadiyah bukan ya. Tapi ini resmi lembaganya. Pandangan Muhammadiyah. Oh ini ada nih. Nah ini kita lihat aja misalnya pandangan Said Akhil Siraj ya. Nah ini. Ini kan Din Muhammad Muridin Samsudin, Muhammadiyah keberatan fatwa sesat terhadap. Ada kan orang-orang MUI juga yang ingin membuat fatwa Syiah itu sesat gitu kan. Tapi Din menolak keras. Din Samsudin menolak keras bahwa Syiah itu sama dengan Islam Sunni, sama-sama Islam gitu kan. Bahkan persamaan Sunni dan Syiah menyangkut yang paling pokok yaitu syahadat gitu kan. Syahadatnya sama persis gitu kan, sama persis. Nah ini jadi kalau orang yang anti Syiah pasti menyebarkan berita bohong ya, hoak ya. Nah ini Din Samsudin ya. Anggota MUI itu, ini anggota MUI kan. Anggota MUI desak bahas Syiah. Nah ini ada anggota MUI, memang ada anggota MUI. Ini pun blognya Hidayatullah kan cenderung Wahabi ya, ini orang Wahabi ya. Wahabi takfiri lah gitu kan, yang suka mengkafir-kafirkan. Nah, tapi di kalangan Hidayatullah juga macam-macam, sama-sama lah, macam-macam juga gitu kan. Tidak satu pandangan, ada juga yang moderatnya gitu kan, ada macam-macam juga. Nah, ini misalnya ini Din Samsudin, perkara Sunni Syiah hanya pada wilayah Furu'iyah saja, pada wilayah Furu'iyah gitu kan. Tidak menyangkut yang paling mendasar syahadat, tidak ini ya, tentang beriman ke Allah, beriman ke Rasul gitu kan, sama persis sholat, rukun Islamnya sama persis gitu kan, tidak ada perbedaan ya, syahadatnya wajib itu sama persis gitu kan. Ini katanya, padahal tadi kan ini hasil konferensi ulama internasional di Al Azhar ya, jika 99 kekufuran tapi ada satu ciri keislaman harus sudah diponis, harus disebut Islam. Lebih-lebih persamaannya yang Islamnya banyak gitu kan. Jadi baru satu Islam saja sudah diponis Islam. Terus kata Din Samsudin lagi ya, Din Samsudin, hentikan provokasi konflik Sunni Syiah. Nah, jadi ada yang memprovokasi konflik Sunni Syiah ini. Kita lihat lagi misalnya ini apa, pandangan ini NU ya, pandangan NU ya. Kita lihat pandangan NU, misalnya pandangan NU itu ya tokohnya aja lah, ketuanya ya, ketua umum PBNU ya. Ke PBNU. Nah ini Said Akhil Siraj, Syiah tidak sesat ya. Pokoknya Din Samsudin itu membela Syiah. Maksudnya membela itu bukan berarti Said Akhil Siraj Syiah, bukan. Said Akhil Siraj itu orang NU asli ya, NU asli gitu kan. Nah, sebenarnya ada yang menuduh orang yang ekstremis itu, orang yang intoleran, kelompok takfiri, dituduh Kiai Haji Said Akhil Siraj itu liberal, Syiah, sesat, anti kafir, ini tuduhannya gitu kan. Nah, jadi Said Akhil Siraj ini jadi membantah sekali gitu kan. Nah, itu saya kira ya, jadi ini
Jadi ini sudah jelas ya di pandangan para ulama sedunia gitu kan, bahwa Syiah itu adalah salah satu mazhab Islam yang sah gitu, yang sah. Nah, jadi Anda ini sebagai ini dulu ya, patokan utama kita memahami apa itu Sunni, apa itu Syiah. Nah, kita ingin masuk ke sini ya. Jadi kembali ke ini, Nabi sudah bersabda tidak boleh menuduh seseorang kafir karena tuduhan itu bisa kembali kepada dirinya. Ini tertera di hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim ya. Jadi kalau yang membantah ini berarti membantah Rasulullah kan, membantah Rasul. Nah, jadi ini apa tadi konferensi Al-Azhar sudah diinikan ya, sudah disampaikan. Nah, kemudian kita ini nih. Kita ingat ya, ciri-ciri kafir itu, kafir tidak berkaitan dengan agama, tidak ada agama kafir, tidak ada mazhab kafir, tidak ada ya. Kafir itu berhubungan dengan karakter. Ini dalam Al-Qur'an ya. Jadi kafir itu memiliki karakter seperti iblis, yaitu sombong, merasa dirinya lebih baik. Tapi kalau Anda menemukan orang sombong, jangan dituduh kafir, jangan ya. Anda tidak boleh menuduh kafir, tidak boleh ya, karena yang punya wewenang memvonis kafir itu hanyalah Allah dan Rasulnya gitu kan. Nah, jadi ciri orang kafir itu seperti iblis, sombong, merasa dirinya lebih baik, merasa suci, merasa benar gitu kan. Nah, terus hobi membunuh para nabi. Ini ciri orang kafir ya. Hobi bermusuhan, membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan. Menurut Bapak kan ini orang-orang semacam Kementerian Agama gitu kan, terus sejumlah kelembagaan Majelis Ulama Indonesia yang membela Syiah ya, menurut Bapak ini terasa menegakkan keadilan ya. Mereka punya hak hidup, punya hak beragama gitu kan. Ada Pak Kiai Haji Din Samsudin, Kiai Haji Said Eki Siroj, Habib Quraisy Shihab gitu kan, almarhum Hamka dulu gitu kan. Oh, banyaklah tokoh-tokoh yang membela gitu kan. Nah, ini kan karena ingin adil, jangan sampai zalim ya. Kalau ini kan, nah sedangkan orang-orang kafir itu, ini menurut Al-Quran ya, ini Allah dalam Al-Quran ya, Allah dalam Al-Quran membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan, termasuk dibunuh karakternya tadi kan. Said Ali Siroj dituduh antek-antek kafir, dituduh macam-macam lah tuduhannya, tuduhan negatif ya, dituduh. Nah, jadi membunuh Nabi ataupun membunuh ajaran Nabi, membunuh misi Nabi akhlak mulia, bahkan menonjolkan akhlak tercela gitu kan. Membunuh orang-orang yang keadilan, baik membunuh fisiknya ataupun membunuh karakternya dibunuh. Nah, ini ciri orang kafir ya. Jadi nggak berkaitan dengan agama ciri orang kafir itu. Lagi pula orang kafir itu kokoh dalam kekafirannya gitu kan. Tidak mungkin berubah jadi beriman, tidak mungkin ya. Padahal Nabi dulu itu kan dakwah kepada orang-orang yang bukan Islam. Tapi Nabi tidak menuduh kafir kan? Tidak. Siti Khadijah itu kan sebelum didakwahi Nabi kan agamanya bukan Islam. Abu Bakar Siddiq juga agamanya bukan Islam. Sayyidina Ali juga bukan Islam agamanya. Tapi Nabi tidak pernah menuduh kafir kan? Karena itu kafir tidak berhubungan dengan agama, tidak ya. Kafir itu berhubungan dengan karakter. Nah, ini ya yang harus disampaikan. Nah, terus kita ini kenyataan sejarah bahwa Islam sekarang itu bermazhab-mazhab. Islam sekarang itu kenyataan saja. Kenyataan, kita nggak bisa menghilangkan kenyataan kan. Suku bangsa banyak, nggak bisa dihilangkan. Oh, suku hanya Sunda saja, Jawa saja, Batak saja, ya nggak bisa. Kita harus terima kenyataan. Etnis, ada Cina, ada Arab, ada Persia, ada Eropa. Ya itu kenyataan. Nggak bisa dihingkari. Nah, ini risalah aman tadi sudah ya. Nah, ini Muslim Sunni. Nah, ini sekarang kita ke tipologi mazhab. Jadi tipologi mazhab itu seperti ini. Nah, misalkan kenapa Syiah disebut kafir, dituduh kafir ya, oleh orang-orang yang oleh takfiri ya. Kenapa karena katanya Syiah itu mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Karena Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Mari kita lihat ya. Apa benarkah Syiah mengkafirkan sahabat Nabi ya? Kita lihat ya, kita tulis pandangan Syiah, nah ini, benarkah Syiah mengkafirkan sahabat Nabi ya? Benarkah Syiah mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi? Nah, ini kita lihat ya.
Benarkah Syiah mengkafirkan sahabat Nabi? Kita lihat ya, kita lihat. Nah, jadi kita lihat kenyataan, lihatnya jangan di buku, lihat kenyataannya saja, kenyataan gitu kan. Kalau buku kan ditulis orang-orang yang anti Syiah ya pasti membesar-besarkan begitu ya. Kita lihat ya. Benarkah mazhab Syiah mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi? Salah satu di antara subhat para pembenci Syiah, baik di kalangan Nasibi atau selainnya, adalah Syiah mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi. Kecuali 3 orang saja katanya. Mereka mengutip beberapa hadis dalam kitab Syiah untuk menunjukkan subhat tersebut. Nah, jadi ketika mereka menyimpulkan Syiah itu mengkafirkan sahabat Nabi, mereka mengutip dari buku Syiah. Buku Syiah tempo dulu ya. Yaitu dalam hadis. Padahal status hadis di Syiah itu berbeda dengan di Sunni. Kalau di Sunni kan ada hadis sahih. Ada kitab hadis sahih ya, kitab seperti kitab yang 6 ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kan kitab hadis yang sahih atau kitab yang 9. Nah, kalau di Syiah tidak ada kitab hadis sahih. Yang menentukan sahih tidak itu bukan penulis hadis. Penulis hadis itu mirip-mirip wartawan, tidak punya wewenang untuk menetapkan sahih atau dhaifnya hadis. Yang menetapkan sahih itu adalah ulamanya kalau di Syiah itu. Nah, sekarang ini apa di hadis Syiah ada satu hadis yang menyatakan para sahabat Nabi telah tersesat dalam perkara imamah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tetapi itu tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Jadi tidak kafir, tidak gitu kan. Ini artinya keliru sekali ya, keliru sekali. Tidak sampai kafir, tidak sampai ya. Itu hanya ini saja, hanya karena tidak mengakui imamah Ali bin Abi Thalib, tapi tidak sampai kafir. Nah, ada hadis itu. Dan ini bukan keyakinan seluruh Syiah, bukan. Ini hanya segolongan Syiah yang takfiri saja. Jadi tidak benar juga, tidak benar ya. Tidak benar bahwa Syiah menuduh. Nah, ini Anda boleh ini ya. Bapak tidak mungkin bacakan semuanya, ini tidak mungkin ya. Anda silahkan baca saja. Jadi dalam hadis itu tidak ada kata murtad, tidak ada katanya gitu kan. Tidak ada kata murtad, tidak ada sama sekali. Nah, ini seharusnya dipelintir ya. Seringkali kalau benci kan pasti dipelintir ya kalau benci itu. Makanya kita harus objektif ya, jangan saya benci ya. Nah, ini saya kira ini panjang ya, tulisannya panjang sekali. Anda silahkan ini silahkan Anda ini baca ya. Nah, ini jadi Syiah itu. Nah, Anda bisa lihat lagi pandangan ini kan saya kira bukan Syiah yang nulis ya. Ini yang nulis itu orang yang bukan Syiah lah, mungkin kelompok toleran ya, kelompok moderat kemungkinan. Kita lihat di sana Syiah menurut Syiah ya. Gini misalnya ini organisasi Ahlul Bait Indonesia, Ahlul Bait Indonesia. Nah, kita lihat ya. Ini Ahlul Bait Indonesia tentang sahabat Nabi. Nah, tentang sahabat Nabi ya. Kita lihat. Tentang kekafiran sahabat Nabi. Kita lihat ya. Benarkah Syiah menganggap seluruh sahabat murtad? Oh, ini tadi sudah bukannya. Nah, ini klarifikasi ini dari organisasi resmi ya, dari organisasi Syiah ya, resmi ya. Nah, ini kita lihat ya. Dari organisasi resmi Syiah. Nah, ini klarifikasi sahabat Nabi SAW. Nah, ini pernyataan yang menyatakan bahwa Syiah mengkafirkan dan mencaci maki sahabat Nabi tidaklah benar. Nah, tidak benar ini kata Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia. Nah, ini Syiah Indonesia ya. Ini organisasi resmi Syiah ya. Tidak benar gitu kan. Nah, kita harus berpegang pada kata-kata ya, pada tulisan kata-kata. Jangan meraba-raba hatinya, jangan hatinya tidak begitu ya, itu kan sama dengan Tuhan ya. Kalau kata sahabat Nabi kan kita harus berpegang pada syariat itu yang terbaca langsung oleh kita ya, yaitu kata-kata ya, kata-kata dan tulisan ya. Ini pernyataan yang menyatakan bahwa Syiah mengkafirkan dan mencaci sahabat Nabi tidaklah benar. Sebagaimana penjelasan sebelumnya,
Pernyataan tersebut tidak lebih sebagai ucapan yang tidak memiliki dasar argumentasi. Syiah hanyalah mengelompokkan sahabat Nabi ke dalam beberapa golongan, sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak mengkafirkan mereka. Misal, Syiah meyakini dan mengikuti apa yang tertera dalam Al-Quran. Nah, Syiah ikut ini ya. Jadi bukan ngarang-ngarang, bukan ikut ayat Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa miman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati marodu alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azibuhum marataini summa yuraduna ila azabin azim. Nah, jadi ini di antara orang-orang Arab di sekelilingmu, di sekeliling Rasul ya. Di antara orang-orang Arab, di antara. Bukan semuanya, bukan. Anda jangan menyebut semuanya ya. Ini min, kan min itu kan ditab'id sebagian ya. Di antara orang-orang Arab yang ada di sekitar kalian, nah sekitar kalian itu sekitar orang-orang beriman ya. Munafikuna, ada orang-orang munafik. Nah ini kan Al-Quran yang menegaskan, Allah yang dalam Quran ya. Wa min ahlil madinati, demikian juga dari sebagian penduduk Madinah. Sebagian ya, tidak seluruh. Nah demikian juga dari sebagian penduduk Madinah. Jadi ini firman Allah ya. Ini kalian tidak mengetahui mereka. Kalian tidak mengetahui kalau mereka itu munafik. Kalian orang-orang beriman tidak tahu kalau mereka munafik. Nah, na'lamu, tapi kami Tuhan ya. Nah, kami Tuhan dan Rasul tahu mereka itu munafik. Tapi dirahasiakan ya. Nabi juga merahasiakan kemunafikan di sekitarnya gitu kan. Nah, kata Allah, kami akan azab mereka 2 kali lipat azabnya. Kenapa 2 kali lipat? Karena mereka sudah beriman gitu kan, tapi jadi munafik gitu kan. Nah, ini. Jadi Syiah hanya menegaskan posisi sahabat Nabi berdasarkan Al-Quran, bukan menuduh, bukan ya ini ya. Ini yang dari Ahlul Bait langsung nih. Kata-kata Al-A'raf dalam ayat di atas telah dijelaskan oleh hadis bawah ini. Lalu Umar berkata, aku berwasiat kepada Khalifah sesudahku agar mengerti hak-hak sahabat-sahabat muhajirin yang pertama dan menjaga kehormatan mereka. Dan saya berwasiat agar berbuat baik terhadap sahabat-sahabat Ansor, yaitu orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum datangnya kaum muhajirin. Dan agar menerima orang-orang yang baik mereka dan memaafkan orang-orang jahat mereka, memaafkan orang-orang jahatnya gitu kan. Dan aku berwasiat kepadanya agar berbuat baik dengan penduduk kota, karena sesungguhnya mereka adalah pembela Islam, gudang harta, dan keras hati terhadap musuh. Dan agar jangan diambil melainkan yang tersisa dan ridho mereka. Dan aku berwasiat agar berbuat baik dengan orang-orang Arab, karena mereka adalah nenek moyang bangsa Arab dan perintis Islam. Selain Al-Quran, Huzaifah bin Al-Yaman pernah mengatakan ada 12 sahabat yang munafik. Nah, jadi ini ada hadis ya tentang sahabat yang munafik, itu ada hadis Nabi gitu kan ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya kira ini tidak benar ya kalau Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, ternyata mungkin ada pasti ya, tapi itu Syiah takfiri ya. Jangan dianggap seluruh Syiah sama, jangan. Sama di Sunni juga kan, tidak seluruh Sunni mengkafir-kafirkan orang Syiah kan. Hanya ada segolongan, yaitu golongan yang takfiri, golongan yang suka mengkafir-kafirkan. Saya kira itu ya. Anda silahkan bisa baca ini gitu kan. Nah, jadi ini apa? Kita harus jadi metode tipe 5 mazhab itu jadi kalau kita misalnya Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, kita lihat literatur Syiah ya. Jangan dari yang anti Syiah. Kalau yang anti Syiah pasti ini kan ingin bermusuhan. Kalau yang anti kan ingin bermusuhan gitu kan. Tidak mau bersatu, tidak mau gitu kan. Nah, kita mah harus yang dari Syiahnya langsung, atau dari tokoh-tokoh yang netral, yang objektif, yang menjaga persaudaraan Islam sejati, semacam tadi ya, misalnya Habib Quraish Shihab,
Din Samsudin, Said Agil Siroj, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Termasuk ulama internasional ya, ulama sedunia sudah menyatakan bahwasanya itu adalah Islam gitu kan. Ini apa? Kita ini jangan jadi Tuhan ya. Kita ini belum tentu benar kok. Kita juga Islamnya belum tentu benar kan. Kok sudah menuduh yang lain gitu kan. Kita lebih baik kita mendalami Islam dan mengamalkan Islam. Dan terutama lagi mengamalkan misi Nabi, yaitu berakhlak mulia yang sempurna. Nah, Bapak ingin menegaskan gini ya, ini bahwa metode tipologi mazhab itu membutuhkan objektivitas dan kejujuran studi ya. Objektif dan jujur studinya itu. Jangan sampai curang ya. Jangan sampai ada anti ya. Kalau ada kebencian, Anda tidak akan bisa menggunakan metode tipologi mazhab ya. Jadi Anda harus hilangkan dulu prasangka dihilangkan, rasa benci dihilangkan. Anda objektif aja kaji secara jujur gitu kan, objektif. Ya sikap ilmiah lah, sikap ilmiah. Minimal sikap ilmiah. Syukur-syukur kalau Anda menggunakan pendekatan akhlak Islam ya. Akhlak Islam itu apa sih yang mulia? Akhlak mulia itu apa? Kalau curiga itu akhlak mulia bukan? Curiga. Kalau menuduh kafir sudah jelas itu ya, sudah jelas tercela sekali ya. Karena ini berdasar hadis Nabi, kekafiran bisa kembali kepada diri yang menuduh. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi referensi tentang A harus perspektif mazhab A. Referensi tentang si A harus dari perspektif mazhab si A. Jangan dari yang anti, jangan ya. Ahmadiyah dari tokoh Ahmadiyah. Jangan dari yang anti Ahmadiyah, jangan gitu kan. Nah, itu ini ya apa? Jadi harus dari ininya dari tokoh mazhabnya gitu kan. Referensi tentang B harus dari perspektif B. Nah, sama juga gitu kan. Boleh juga referensi tentang A atau B dari ulama, dari cendekiawan muslim yang dikenal toleran. Dikenal menghendaki persaudaraan sejati, satu Islam tapi beda mazhab. Nah, ini seperti tadi ya. Kiai Haji Din Samsudin, Kiai Haji Said Agil Siroj, Kiai Haji Habib Quraisy Shihab, dan banyak lagi tokoh-tokoh ya, banyak lagi. Yang objektif dan jujur gitu kan, objektif dan jujur. Nah, 4, ketika membahas mazhab A atau B, sama sekali tidak boleh merujuk ulama atau tokoh agama yang anti mazhab. Jangan sekali-kali kan. Ciri-ciri Anda gampang mengenalnya. Ciri-ciri anti mazhab adalah menjelek-jelekan, menghina, dan lain-lain tuduhan buruk. Ciri-ciri yang anti gitu kan. Anda harus kenali ya. Karena Anda tulisan ilmiah ya. Anda harus nulis ilmiah membandingkan dua mazhab untuk dipahami ya, perbedaannya untuk dipahami, bukan untuk dicela, bukan ya, untuk dipahami dan dihormati. Untuk tahap awal studi bisa mencari tulisan di Google, tapi pilih sesuai kriteria 1-4 ya. Nah, seperti tadi Bapak ada di Google tadi kan, karena di Google juga banyak yang bagus ya, tidak semua di Google buruk ya, banyak yang bagus juga. Kita pilih yang bagus-bagusnya. Kita harus pandai memilih, bisa menyeleksi mana tulisan yang bisa dikutip, mana yang tidak layak dikutip. Nah, yang menjelek-jelekan jangan dikutip, jangan. Tidak pantas sama sekali itu. Dan tidak ilmiah. Nah, Bapak ingin menegaskan juga ini tipologi mazhab Sunni ini. Tipologi mazhab itu menghendaki juga ini. Jadi supaya Anda tidak menuduh kafir ya. Tidak mengikuti orang-orang yang menuduh kafir. Jangan diikuti itu ya. Jadi mazhab apapun jangan diikuti. Nah, Anda tunjukkan persamaannya. Karena berdasarkan konferensi di Al-Azhar ya, jika menemukan 99 ciri kekafiran, tapi ada 1 ciri keislaman, maka harus diputuskan orang itu Islam gitu kan. Nah, ini sama persamaan Sunni Syiah Ahmadiyah ini sama ya. Beriman kepada Allah sama, beriman kepada Allah ya. Sama-sama beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya sama ini juga ya. Beriman kepada kitab-kitabnya sama, Al-Qur'an kan kitabnya kan. Beriman kepada rasul-rasulnya sama, ini beriman kepada Nabi Muhammad ya. Beriman kepada hari akhir sama gitu kan. Mereka beriman mazhab yang ini Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Wahabi gitu kan. Salafi sama. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada yang 6 ini sama gitu kan. Terus mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, membayar zakat,
dan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ini yang dasar ini kan rukun iman, rukun Islam ya. Yang 11 ini sama antara Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Wahabi, Salafi, sama gitu kan. Samanya banyak 11, bukan satu kesamaan. Bukan hanya satu ciri keislaman, tapi 11 ciri. Belum yang lain-lainnya ya. Belum yang bukan rukun, ini yang rukun saja, yang rukunnya sama gitu kan. Nah ini, jadi ini kita ini ingin membangun masyarakat yang ini yang damai, moderat, toleran, rukun gitu kan. Bukan yang senang berselisih, bukan yang ribut-ribut ya. Nah ini metode tipologi mazhab itu merupakan satu metode untuk memahami mazhab-mazhab Islam, apa persamaannya, apa perbedaannya gitu kan. Nah ini apa? Nah sekarang perbedaan Sunni Syiah. Nah sekarang setelah kita melihat persamaannya, apa perbedaannya? Nah misalnya, apa bedanya Sunni Syiah dan Ahmadiyah? Bedanya itu, Ahmadiyah itu mengimani Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Nah ini yang membedakan ya, membedakan. Yang lain-lainnya sama. Yang beda satu hal yang beda gitu kan. Yang pokok-pokok agama lainnya sama gitu kan, antara Ahmadiyah dengan Sunni dan Syiah. Tapi yang beda adanya Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Nah kita harus tanya ke Ahmadiyah, siapa Nabi Mirza Ghulam Ahmad itu? Apakah menggantikan Nabi Muhammad? Kalau beriman kepada Nabi Mirza berarti tidak beriman lagi kepada Nabi Muhammad? Atau Nabi Mirza Ghulam Ahmad itu hanyalah pelanjut Nabi Muhammad? Tanya ke Ahmadiyah. Kita boleh tidak setuju ya, kita boleh tidak setuju. Saya tidak setuju. Nabi itu kan Nabi Muhammad, benar itu boleh. Tapi kita harus memahami pandangan Ahmadiyah. Apa argumentasinya? Tanya argumentasinya. Pasti mereka punya argumentasi. Dan kalau sudah punya argumentasi, ya kita hormati argumentasinya. Kita hormati. Yang penting kita hidup rukun gitu. Sunni Syiah, apa bedanya? Nah, Sunni Syiah itu ada beberapa perbedaan. Tentang imamah. Kalau Syiah kan imam. Kalau Sunni kan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, apakah Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman? Tidak ada sama sekali, kecuali Syiah takfiri ya. Memang ada Syiah takfiri yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, ini apa? Sehingga ini beresiko. Jadi kita jangan menuduh yang menuduh Syiah itu kafir, jangan menuduh juga. Hanya beresiko besar, berat lah resikonya gitu kan. Karena kalau tuduhannya salah, jika ternyata Abu Bakar ternyata di sisi Allah beriman, maka yang menuduh ini yang kafir gitu kan risiko besar. Nah ini ya, tapi ini tidak semua Syiah, tidak semua Syiah. Yang Bapak tahu, Syiah itu pandangan teologisnya gini, kalau dalam pemerintahan ya diterima ya Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah, karena nyatanya sebagai khalifah kan, hanya sebagai referensi agama gitu kan. Syiah itu merujuk kepada para imam, yaitu kepada Imam Ali dalam hal referensi agama. Bukan untuk presiden, bukan ya, referensi agama. Nah ini ya, yang ini apa? Jadi silakan kaji ya. Ada kaji berdasarkan referensi yang kredibel ya, yang jujur, yang objektif ya. Kemudian apa perbedaannya? Takfir terhadap sahabat Nabi. Nah, kalau orang Syiah dituduh mengkafirkan sahabat Nabi, orang Syiah pun menuduh Sunni. Orang Sunni itu mengkafirkan keluarga Nabi. Ibunya Nabi dikafirkan, ayahnya Nabi dikafirkan, Abu Thalib pun dikafirkan. Nah, orang Syiah tidak terima. Nah, lagi-lagi ini kan tidak semua orang Sunni mengatakan gitu, tidak semuanya gitu kan. Saya kira tidak semua Sunni begitu ya. Anda baca buku ini, Sejarah Nabi Muhammad SAW ya. Sejarah Nabi besar Muhammad SAW, tulisan Al-Husaini, ya, orang Indonesia ya. Orang Habib ya, itu Habib Al-Husaini, tulisan tentang beliau menulis bahwa Abu Thalib itu mukmin sejati. Nah, beliau orang Sunni kan, Islam Sunni. Jadi tidak semua orang Sunni mengatakan Abu Thalib kafir, tidak ya. Hanya ya yang takfiri saja, yang takfiri. Yang kafir atau kalau khusus Abu Thalib berdasarkan hadis Nabi. Jadi kalaupun salah hadisnya ya. Tapi hadisnya kan hadis sahih. Hadisnya itu hadis sahih. Menurut satu pandangan ya, satu penilaian bahwa Abu Thalib kafir itu hadis sahih, walaupun dianggap tidak sahih oleh ahli hadis lainnya. Jadi kalau tidak debatable tentang kafirnya Abu Thalib, debatable. Tapi kita ya kalau seorang Sunni gitu kan, seorang Sunni yang hati-hati tentu membuat asumsi ya, jika benar Abu Thalib itu kafir, dibatasi ya, jika benar.
Jangan sampai betul-betul menuduh beneran. Rukun iman. Nah, rukun imannya itu tagnya beda, tagnya. Tapi isinya sama, isinya sama. Rukun iman Sunni yang 6 itu orang Syiah beriman semuanya kepada yang 6 gitu kan, sama persis. Tagnya beda, tapi isinya sama. Rukun Islam, tagnya berbeda gitu kan, tapi isinya sama. Dan Sunni juga sebetulnya percaya dengan rukun Islam Syiah, percaya sebetulnya gitu kan. Hanya beda menegaskan, misalnya Syiah mewajibkan, misalnya Syiah. Dalam Syiah orang awam itu wajib mengikuti pandangan agama orang ahli, yaitu ulama. Jadi di Syiah itu seorang Syiah itu diwajibkan mengikuti pandangan agama dari ulama referensi ya, marja taklid istilahnya gitu kan. Dan tidak boleh ngarang-ngarang sendiri tentang agama, tidak boleh paham sendiri gitu kan. Harus mengikuti. Nah, ini pandangan. Di Sunni juga sama kan, di Sunni juga misalnya, oh jangan membaca Al-Qur'an langsung, itu kan yang mengerti ulama saja. Kita harus ikut ulama. Nah, sama di Sunni juga kan. Hanya beda penegasan saja. Terus tentang takiyah. Takiyah oleh orang yang anti Syiah itu sering dipelintir ya. Takiyah itu dianggap berdusta, padahal takiyah bukan berdusta. Takiyah itu ini menjaga diri dari bahaya ya, ketika bahaya. Karena di Quran juga ada. Di Quran contohnya ada ya. Orang yang mencela Nabi padahal hatinya itu memuji, hatinya itu Nabi itu sebagai rujukan ya, tapi dia karena dipaksa oleh orang-orang kafir, nah dia terpaksa mencela Nabi, dan oleh Allah ditegaskan dia itu orang beriman walaupun mulutnya mengatakan mencela Nabi gitu ya, karena bukan dari hatinya, bukan. Karena yang Allah nilai kan hatinya Allah itu ya. Jadi berbeda antara takiyah dan berdusta, beda sekali, jauh. Tapi orang-orang yang anti Syiah sering dituduh takiyah itu berdusta. Nah, yang keenam yang sering ditonjolkan itu, ini yang ribut di Indonesia kan, memperingati hari Asyura. Memperingati hari Asyura itu memperingati gugurnya Imam Husain dari keluarga Nabi. Anda bayangkan ya, seluruh laki-laki keluarga Nabi dibunuh, dibantai oleh tentara gitu kan, dibunuh, dan dibunuhnya secara keji. Bahkan Imam Husain itu dimutilasi dengan diinjak-injak kuda sampai seperti daging kurban itu. Masa orang memperingati kok dilarang gitu kan? Nah ini ya, jadi kita harus memahami gitu kan. Sama dengan mulut Nabi, memperingati mulut Nabi kan, ada juga yang tidak setuju kan, ada yang membid'ahkan gitu kan. Tapi kan kita harus menghormati gitu kan. Orang kok mau memperingati Nabi kok dilarang gitu kan. Nah sama di Syiah juga. Syiah selain memperingati Nabi juga memperingati hari Asyura. Di Syiah itu hari itu banyak, ada memperingati hari Asyura, ada memperingati hari Ali bin Abi Thalib, ada hari-hari gitu. Tapi yang paling terkenal adalah hari Asyura. Kenapa hari Asyura? Karena 42 cucu cicit Nabi dibunuh secara keji oleh tentara Bani Umayyah. Anda pun kalau baca sejarahnya Anda pasti simpati ya. Ini cucu Nabi cicit Nabi kok dibantai gitu kan. Masa dilarang memperingati? Nah, kita harus ingat ya, jika ada ciri kekafiran dan satu ciri keislaman, maka orang itu harus divonis Islam. Syiah itu kan kesamaannya banyak dengan Sunni gitu kan, banyak. Nah jadi kalau kita sebagai hakim, Sunni sebagai hakim ya, kalau misalnya ada sabda Nabi, Islam yang benar itu Sunni, tetap Sunni pun jangan menyalahkan Syiah. Lebih-lebih ini tidak ada sabda Nabi yang mengatakan Islam yang benar itu yang Sunni. Tidak ada juga sabda Nabi yang mengatakan Islam yang benar itu Islam Syiah, tidak ada sama sekali gitu kan. Islam itu yang benar itu hanyalah Islam yang diajarkan, diteladankan oleh Nabi Muhammad. Satu titik itu ya. Setelah Nabi Muhammad itu semuanya merupakan hasil ijtihad. Karena hasil ijtihad, maka jangan sampai saling menyalahkan, jangan gitu kan. Nah, akur aja lah, menjaga kerukunan hidup gitu kan. Nah, kita lihat lagi perbedaan Sunni dengan Wahabi dan Salafi ya. Sunni. Nah, itu perbedaannya itu ini, Wahabi itu sangat keras memberantas bid'ah-bid'ah. Ini yang memang yang paling korban itu ya dari kekerasan Wahabi ya, kekerasan lisan ya. Kekerasan lisan Wahabi, kekerasan tulisan Wahabi itu. Jadi seperti ini memberantas ini Syiah dan NU. Nah, kalau Indonesia NU. Jadi NU itu oleh Wahabi itu di babak belur NU itu. Diberantas habis-habisan. Karena semua perilaku NU itu dianggap bid'ah oleh Wahabi.
juga sangat keras memberantas syirik dan hurafat. Misalnya ziarah kubur kan dianggap syirik hurafat itu. Di Mekah kan dilarang itu di makam Nabi juga berlama-lama, nggak boleh syirik gitu kan, nggak boleh sekali itu. Nah itu Wahabi itu keras ya, keras memberantas bid'ah menurut Wahabi ya, bukan menurut Islam, bukan. Bid'ah menurut Wahabi, menurut Syiah tidak bid'ah, menurut NU tidak bid'ah. Sangat keras memberantas syirik dan hurafat. Syirik hurafat menurut Wahabi, menurut Syiah dan NU tidak syirik tidak hurafat. Ziarah kubur itu baik gitu kan, sunnah bahkan gitu kan, kalau menurut Syiah dan NU gitu kan. Nah sebagian Salafi, tidak seluruh Salafi ya, jadi Anda jangan memukul rata Salafi, jangan. Sebagian Salafi ada yang takfiri, sering menuduh mazhab Islam lain sebagai kafir. Sama di Syiah juga ada semacam Salafinya yang takfiri ya, di Syiah juga ada yang takfiri, yang ya kita jangan ikuti yang gitu, jangan ikuti gitu kan. Kita tetap berpedoman pada sabda Nabi, juga kesepakatan ulama internasional bahwa jika ada 99 ciri kekafiran dan ada 1 ciri keislaman, maka harus diputuskan bahwa orang itu adalah orang Islam. Lebih ini satu golongan, satu mazhab ya. Nah jadi ini tokoh-tokoh toleransi di Indonesia sangat banyak ya, banyak sekali lah gitu kan. Dari ulama-ulama yang kredibel ya, ulama-ulama yang kredibel. Terus intinya mah kita harus membangun toleransi bermazhab, kita harus membangun uhuwah Islamiyah sejati ya. Uhuwah Islamiyah yang luas sekali dengan seluruh kaum muslimin sedunia gitu kan. Nah begitu saja ya. Jadi menurut Bapak, Anda tinggal mengerjakan tugas saja, ya. Anda mengerjakan tugas, silahkan Anda mengerjakan tugas ya. Anda misalnya membandingkan mazhab misalnya Sunni dengan Syiah boleh, misalnya Wahabi dengan Syiah boleh, silahkan gitu kan. Anda silahkan ini membuat ini karya tulis ya, sebagai tugas kuliah, membuat tulisan ini misalnya Sunni dan Ahmadiyah misalnya, boleh saja gitu kan, silahkan apa saja. Nah rambu-rambunya seperti yang Bapak buat barusan ya, yaitu dengan cara metode tipologi mazhab ya. Oke, sekian saja ya. Sekian saja, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab ya, tanya jawab. Untuk sementara sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.